Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada sore malam hari ini, mari kita menyembah Tuhan. Kita mengundang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita. Biar ibadah kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa
Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Basuh hati kami, layakan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami berlayak untuk menghampiri Engkau, agar kami dapat menikmati Engkau Tuhan, beracara, berhadirat bagi kami, karena kami tahu Tuhan, tanpa hadirnya Engkau bagi kami, sia-sialah ibadah kami, sia-sialah perkumpulan kami Tuhan. Tapi kalau Engkau hadir, Engkau memuaskan kami, Engkau menyegarkan kami, Engkau menjamah kami, Engkau mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Kami rindu Engkau, kami rindu Engkau beracara di tengah-tengah ibadah kami, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, semata-mata karena Engkau baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami. Engkau sudah mengumpulkan kami, Engkau beri kami waktu, kesempatan, kesehatan Tuhan, untuk kami dapat menyembah Engkau, beracara bagi kami. Kami rindu Engkau, kami mau menikmati Engkau, kami mau Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau puaskan kami. Terima kasih banyak. Sungguh kami tidak mampu, kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau Tuhan. Kami akui kami perlu Engkau, kami perlu Engkau, khususnya saat malam hari ini Tuhan. Kuduskan kami hamba-hamba-Mu, kami jemaat, kami teman-teman yang hadir, kuduskan kami semua Tuhan. Bebaskan Roh-Mu bekerja bagi kami, sehingga kami dapat bebas memuji Engkau. Kamu bebas memuliakan Engkau, kami bebas meninggikan Engkau Tuhan. Di mana kami memuji Engkau, hati Tuhan disenangkan, berkat Allah dicurahkan bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Pimpin ibadah kami, pimpin ibadah kami, pimpin ibadah kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih beracara bagi kami. Kami luaskan Roh-Mu bekerja seluas-luasnya bagi kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang ada, tidak terkecuali, kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia. Hanya dengan kesucianku berlayar, ada di hadirat-Mu Bapa. Basuh hatiku, basuh hatiku dengan darah yang mulia. Basuh hatiku dari cemar dunia.
Saya undang kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah ini dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Amin. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepada
haleluya. Besar dan ajaib kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih kami memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami datang menghampiri tata-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pimpin ibadah ini Tuhan. Sertai umat-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang besar, Allah yang sangat kami kagumi. Kami menghormati Engkau, Allah yang besar, yang maha kuasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, urapi kami yang ada di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau pakai kami semua untuk dapat melayani-Mu Tuhan. Yang berlayak berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakan kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam saudara-saudara. Kita siapkan hati kita. Kita mau memulai memuji Tuhan dengan segenap hati. Kita mau angkat hati kita. Kita mau puji Dia. Kita angkat lagu Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang.
Haleluya. Saudara-saudara, lagu ini mengatakan bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Saya ingin menanyakan apakah ini memang menjadi pengalaman pribadi saudara? Karena kita mempunyai Tuhan yang ajaib, Tuhan yang punya kuasa. Apakah hanya kata orang, dia ajaib, dia berkuasa? Apakah saudara tidak pernah mengalami bahwa dia sungguh ajaib dan berkuasa? Kalau saudara mengalami bahwa Tuhan itu ajaib dan berkuasa, mari kita bersama-sama menyanyikan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Sama Yesus aku bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat Tuhan manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat Tuhan manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, Juru Selamat Tuhan manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan,
Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah dengan waktu yang masih ada ini, kita sama-sama mau menyembah Dia. Kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik mungkin. Kita fokus, kita undang hadirat Tuhan. Jangan saudara pulang sia-sia. Dia ada di tempat ini. Dia hanya mau hati yang sungguh-sungguh mencari Dia. Inilah rinduan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Haleluya. Amin. Amin. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Nyanyi pujian bagi-Mu, Tuhan, pujian bagi-Mu. Haleluya. Tuhan, Amin. Amin. Ya. Haleluya. Amin.
bagimu. Haleluya. Pujian bagimu. Haleluya, kami tinggikan Engkau Tuhan. Nyanyi pujian bagimu. Amin. Haleluya. Pujian bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar, Allah kami yang ajaib. Engkaulah perlindungan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Kami sembah Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami mau angkat hati kami meninggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang Engkau berikan. Kalau kami boleh menyembah memuji Engkau Tuhan, biar kiranya pujian kami ini menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Sungguh tidak dapat kami membalas kebaikan-Mu. Hanya hidup ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh indah hadirat-Mu yang kami rasakan Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu. Biar Engkau beracara, Engkau pakai hamba-Mu yang telah dipersiapkan. Biar perkataan yang daripada Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikhlaskan doa ini. Haleluya. Amin. Kita jalankan korban persembahan saudara. Kita ambil satu lagu, Heran Injilnya Tuhan. Heran Injilnya Tuhan, heran bila percaya, heran sungguh heranlah ku tak malu saksikan. Heran Injilnya Tuhan.
Kami persilakan Pendeta David Aritonang untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya, pada Bapak Ketua ya, para pengurus yang memberi kesempatan saya untuk melayani firman Tuhan. Kepada saya diberikan tema berdirilah teguh. Berdirilah teguh dan diberikan ayat 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita buka ayat itu 1 Korintus 15 ayat 58. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau kita sudah dapatkan, kita baca bersama-sama. Oke, 1 Korintus 15 ayat 58. Hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 58. Oke, sudah ditampilkan di multimedia. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Berdirilah teguh 1 Korintus 15 58 ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Pasal 15 1 Korintus ini secara khusus Rasul Paulus membahas tentang adanya kebangkitan orang mati. Dan dia mau supaya seluruh kita berdiri teguh di dalam ajaran yang sudah disampaikan firman itu. Bahwa adanya kebangkitan dari antara orang mati. Kata berdiri teguh, kita ke terminologinya, dia mempunyai arti, Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan berdiri teguh. Tetapi kalau kita secara kata ya, secara kata langsung menerjemahkan dari bahasa Yunani ya, hedraios itu artinya duduk begitu. Jadi agak aneh juga ya, hedraios itu duduk. Mungkin konsepnya begini Bapak Ibu, kalau berdiri kan orang bisa bergerak begitu ya. Tapi kalau kita misalnya duduk ya kan, kalau duduk sifatnya kan lebih menetap. Kalau Bapak Ibu berdiri kan kita nggak tahu Bapak Ibu mau pergi ya kan, berdiri itu kan menunjukkan sikap yang bisa dia tetap, bisa lebih condong untuk dia berpindah kan begitu. Sehingga hedraios ini mempunyai arti menetap, duduk ya. Jadi dia setting gitu, duduk, menetap. Jadi kalau kita kan kayak gini duduk kan, ya pasti kan kalau Bapak Ibu mau pindah kan jarang kita pindahnya ngesot begitu duduknya kan. Pasti kan kita kan kalau kita normal kita berdiri lalu kita berpindah begitu. Jadi kata berdirilah teguh itu menunjuk kepada tetaplah di situ begitu ya. Tetap di situ, firm. Jadi teguh, kokoh. Jadi berdiri ya, hedraios itu duduk menetap kokoh, teguh. Jangan goyah, unmovable ya, unmovable. Jadi jangan bergerak begitu. Di situ aja gitu. Jadi kayak tiang-tiang ini, pilar-pilar ini kan ya situ aja dia. Apapun terjadi ya, mau gereja ini dimodif seperti apa kan, kalau kita orang lama kita tahu kan nggak begini ini dulu. Ya dia kayak begini lantainya kan, itu dindingnya. Tapi kan sekarang dia bisa dirubah ya, seperti ya samping-samping ini semua sudah berubah kan. Tetapi tiang-tiangnya ya mau diapain pun dia di situ doang. Tidak akan bergeser. Jadi kita diminta Bapak Ibu Saudara-saudari ya jangan bergeser gitu. Tetaplah di situ. Jangan mau bergerak ya. Tetaplah di situ begitu. Kalau kita melihat kenapa nasihat ini diberikan, karena memang jemaat Korintus ini bergeser. Kalau kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-12, 1 Korintus 15 ayat yang ke-12, ya di situ dikatakan begini, 1 Korintus 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati,
Bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau kita pikir ya Bapak Ibu Saudara-saudari, dari ajaran yang mula-mula sampai sekarang ya, berapa banyak perbedaan yang gereja itu miliki dari doktrin yang mula-mula. Bapak Ibu pernah mengikuti pesan berantai? Ya kan, pesan berantai itu kan ketawa sendiri, kita geli. Waktu disampaikan kan pada yang pertama kan disuruh baca kan, jangan ngomong kan, ya misalnya begitu ya kan. Di ujung rata-rata sudah tambah 3 kata, kurang 2 kata. Pernah nggak kita berpikir doktrin yang Bapak Ibu pegang itu ya, dari doktrin yang awal itu ya, yang pertama kali disampaikan Tuhan Yesus kepada rasul-rasul ya, itu masih sama enggak? Atau sudah sangat berbeda yang kita pegang? Seperti pesan berantai tadi. Ya. Masih sama enggak yang di depan? Karena begini, kita kan enggak bisa bilang bahwa doktrin yang kita pegang sekarang benar kalau doktrin kita itu ternyata berbeda. Secanggih atau semodern apapun, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, doktrin kita, ya, kita bilang kita orang pinter, orang modern ya, tapi misalnya berbeda doktrin yang kita pegang sekarang dari doktrin rasul-rasul, ya lupakan saja. Ya kan? Lupakan saja. Kita bilang, oh saya canggih ini, lupakan saja. Sama seperti misalnya kalau makanan kan ya oke lah, kita bisa update ya, kita bisa dengan lidah orang sekarang ya, tapi kan kalau dia ada resep awal mula ya, istilahnya itu kan seberubah apa dengan resep sekarang. Kalau resep makanan kan cuma berpengaruh di lidah. Tapi kalau doktrin, firman, itu kan menentukan Bapak Ibu, kita selamat atau tidak selamat. Itu kan bergantung dari apa yang kita percayai. Sehingga Rasul Paulus berkata, bagaimana mungkin ya kita sekarang kan kita tanya ya, kenapa Rasul Paulus bilang berdiri teguh, jangan goyah. Jangan mau digeser. Karena faktanya ya kita harus melihat, membuka mata, ternyata ada gereja yang bergeser. Orang doktrin yang mula-mula itu mengatakan adanya kebangkitan orang mati, tapi kemudian gereja Korintus menggesernya dengan tidak ada kebangkitan orang mati. Kan ternyata sudah bergeser. Abad pertama saja Bapak Ibu sekalian, gereja, tadi saya katakan, kalau kemudian kita sedikit berpikir ya kan, apakah ya kan kita punya pegangan ya doktrin yang Bapak Ibu pegang masing-masing. Ya seberapa tadi saya katakan, seberapa original ya doktrin itu, pengajaran yang Bapak Ibu pegang ya, bagaimana konsep Tuhan yang Bapak Ibu punya dengan yang pertama-tama disampaikan oleh Tuhan kepada rasul-rasul. Kan pengajaran itu kan gak langsung sampai ke saya, benar gak Bapak Ibu? Sampainya ke siapa? Yesus ngajar kepada siapa mula-mula? Rasul-rasul. Kita nggak bilang, oh kita non-Yahudi yang pertama, enggak, rasul-rasul dulu. Dari rasul-rasul mereka pergi ke murid-murid rasul. Ya kan? Dari murid-murid itu terus sampai kepada kita. Nah sekarang kita harus melihat, ya kan, apakah kita masih berpegang kepada doktrin itu. Kalau cara kan Bapak Ibu ya kita bisa rubah-rubah. Ya cara penyambutan tamu, ya sekarang penyambutan lagi. Dulu nggak ada salaman, ya kan, sekarang kita salaman lagi. Ya, dulu cuci tangan, ya kan, sekarang sudah tidak cuci tangan lagi, bisa berubah. Tapi doktrin. Jadi ketika doktrin itu bergeser Bapak Ibu sekalian, maka itu merubah keselamatan. Makanya kan kalau kita melihat di sini ya, saya mau menyampaikan dulu kenapa kok seperti tegas sekali Rasul Paulus ini katakan jangan bergeser dari Injil. Karena kan kenyataannya begini Bapak Ibu kan, makin kita banyak tahun kan makin berubah. Coba lihat gaya rumah. Makin banyak tahun makin berubah. Dulu rumah yang kita lihat keren, ya kalau sudah lewat 30-40 tahun sudah nggak keren lagi. Dulu masih ya dia masih model A yang terkini, sekarang ya sudah tidak lagi, sudah muncul model yang lebih bagus lagi. Coba mobil, ya mobil kita dulu mungkin paling mahal 30 tahun lalu.
Kalau sekarang ya sudah mobil tua, ya kan, mau tuba katanya. Kita nggak bisa bilang, oh mobil gue ini. Sudah 30 tahun lalu. Maksud saya kan perubahan itu kadang-kadang begini. Perubahan yang terjadi, kadang-kadang kita harus waspada apakah doktrin, firman yang kita pegang itu ikut berubah. Kalau yang lain berubah, is okay. Ya, yang nggak misalnya bukan ajaran firman. Selera, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau namanya ajaran firman, itu nggak boleh berubah. Karena ya, ketika itu berubah Bapak Ibu Saudara-saudari, maka alamat ya orang yang mempercayai perubahan itu bisa berubah. Karena kan yang menyelamatkan kita itu kan bukan firman yang berubah, tapi firman yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, kepada murid-muridnya rasul-rasul, dan sampai kepada kita yang tidak berubah. Tapi ketika itu berubah, misalnya begini, jemaat Korintus sudah mempercayai bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Apakah itu menyelamatkan mereka? Kan itu, kita harus hati-hati ketika doktrin kita berubah. Yang menyelamatkan itu kan Bapak Ibu sekalian firman yang berasal dari Tuhan. Tapi ketika itu kemudian dirubah, maka itu nggak menyelamatkan lagi. Bukan firman dari Tuhan lagi kita harus sebut. Ya. Tetapi sudah firman yang berasal dari manusia. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kenapa nasihat ini muncul ya? Karena ternyata jemaat Korintus sudah berubah. Mereka sudah mempercayai, ya sudah datang pengajar-pengajar yang memberikan pengajaran yang kemudian mereka percayai, mereka tinggalkan ajaran Rasul Paulus, ajaran Rasul-Rasul, ajaran Tuhan Yesus ya, yang mula-mula itu kemudian ada pengajaran baru yang berbeda dengan ini dan mereka percayai. Sehingga dikatakan Rasul Paulus, jangan bergeser dari Injil yang kuberitakan. Oke, sekarang saya kemudian masuk kepada hal berikutnya. Kalau begitu ya, kita menetap ya, tidak berpindah dari Injil, firman ya, dari kitab suci. Jadi berdirilah teguh atau menetaplah teguhlah ya, kokohlah di situ, jangan bergerak ya, jangan berpindah dari apa? Dari firman Tuhan, dari kitab suci. Nah, kalau kemudian saya masuk kepada deskripsi yang berikutnya ya Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan atau kitab suci, pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lalu kemudian kepada para rasul. Kalau kita baca ya di ayat yang ke-1 ya Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai ayat yang ke-3, saya mau baca begini ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi Injil yang apa yang kita pegang teguh? Yang kita sudah terima. Injil yang apa? Yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, lalu diberitakan oleh rasul-rasul. Jadi oleh pengajaran apa? Yang diterima dari Tuhan. Kan sekarang begini, kalau kita kemudian deskripsinya bahwa pengajaran itu diterima dari Tuhan, lalu sekarang siapa pengajar yang menyatakan dia tidak menerima pengajarannya dari Tuhan? Kadang-kadang kan sekarang kalau seorang pendeta ya bilang, saya baru menerima dari Tuhan, Bapak Ibu kan makin semangat menerimanya, betul nggak? Kan kalau saya misalnya menjual ya seperti itu, lalu saya bilang kan Roh Kudus baru berbicara kepada saya, kan Bapak Ibu makin terbelalak matanya. Ini apa yang mau diomongin si David nih yang dari Tuhan? Kalau saya jual begitu, ya, ada orang bilang sama saya ya, kalau gue bisnis ya itu nggak ketipu, tapi kalau di gereja gue sering ketipu katanya. Kenapa? Yang nipu ya pakai ayat katanya. Susah saya. Kalau bisnis saya masih bisa, tapi kalau nipu pakai ayat, aduh ya kan. Ya kan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditipu pakai ayat. Ayatnya nggak ngomong gitu, tapi dipakai. Waktu Yesus ngomong ayat itu, bukan itu maksudnya. Tapi sekarang sudah abad berapa ya ini? 21 ya, sudah 2000 tahun kemudian,
Ketika tafsirannya kemudian dirubah oleh si pendeta itu, si pengajar itu gimana? Bapak Ibu mau ini. Kita bukan orang Yahudi, kita bukan udah generasi keberapa kita. Dari gereja mula-mula itu. Ya, budaya kita kan sudah sangat jauh. Kan sudah sangat jauh kita. Kita udah nggak ngerti lagi misalnya budaya awal itu kalau kita nggak menggali ya firman Tuhan, menggali apa kultur orang Yahudi. Sehingga ketika itu kemudian ayat itu dipelintirkan, siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa yang tahu? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari berdiri teguh artinya ya apa namanya ya? Apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu ya disampaikan oleh rasul-rasul, di situ kita berdiri. Misalnya ada orang ya yang bilang dia dari Tuhan, padahal misalnya kita kan bisa dibantu begini. Kalau orang itu tidak kena mengenanya, ya dari rasul, misalnya begini ya, kalau masih murid rasul, kan kalau kita baca bukunya, ajarannya, kita masih bisa, oh dia murid rasul. Tapi ketika dia berdiri, nggak ada di silsilah bahwa dia murid siapa, dia pendeta sekolah di mana misalnya begitu ya, dia berkiblat kepada siapa, langsung muncul ajarannya kemudian, ya kan kita patut curiga. Apakah dia membawa ajaran yang masih original ya, masih asli, atau dia sudah modifikasi. Jadi berdirilah teguh ya, jangan terima modifikasi, jangan. Kalau modifikasi rambut, oke silakan. Oke, nggak ada masalah. Tapi ketika pengajaran dimodifikasi, kan tadi bahaya Pak. Kamu menjadi sia-sia percaya. Jadi kita mempercayai hal yang sia-sia. Karena apa? Itu bukan firman Tuhan. Itu bukan berasal dari Tuhan. Maka yang pertama berdirilah teguh di dalam apa? Injil yang diterima dari Yesus, diterima dari Tuhan. Baru bagaimana kita dibimbing untuk menerima yang dari Tuhan itu, berarti Injil yang dibawakan oleh rasul-rasul. Jadi kalau rasul dia misalnya ada pendeta menyampaikan firman Tuhan yang berbeda dari rasul, Bapak Ibu lebih percaya siapa? Pendeta itu walaupun dia maaf nih ya misalnya dari Eropa punya nama besar, walaupun malaikat. Ini misalnya rasul-rasul bilang ada kebangkitan. Datang pendeta ya misalnya yang besar, yang terkenal ya kan, yang punya apalah saya nggak tahu bagaimana cara dia memperkenalkan dirinya. Lalu dia berkata tidak ada kebangkitan. Apakah kita bergoyang? Masa dokter, masa jemaatnya, masa ya dia punya gereja 30, salah. Ya salah. Itu yang membuat kemudian nanti kita lihat ya kenapa orang mau kayak apa menerima hal yang berbeda dari firman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudari berdirilah teguh dalam apa? Injil, firman, kitab suci ini. Kalau bisa nggak usah aneh-aneh terjemahannya. Ya, King James bahasa Indonesia. Ya kalau Bapak Ibu bisa Ibrani Yunani ya puji Tuhan. Ya bahasa Inggrisnya juga saya ingat itu Omani bilang King James saja kalian pakai katanya. Ya begitu banyak kan terjemahan bahasa Inggris. Karena apa kan? Ya kita kan nggak tahu si penterjemah, ya tendensiusnya itu apa? Apa sih kepentingan dia memakai kata itu? Itu kadang-kadang kan perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama ya berdirilah teguh, jangan goyah, jangan mau digeser, tetaplah di situ ya. Pada apa? Pada firman ya yang disampaikan oleh rasul-rasul, Rasul Paulus, ya rasul yang mula-mula itu. Jadi itu nggak boleh dirubah. Nggak boleh ada firman yang kita terima yang bertentangan. Saya ambil contoh tadi kan, kalau sudah rasul-rasul bilang ada kebangkitan orang mati, nggak boleh ada pengajaran yang kita terima tidak ada kebangkitan. Itu namanya nyeleneh, nggak berdiri teguh. Dan itu akan membuat iman kita menjadi percuma. Karena apa? Kita mengimani hal yang salah. Jadi bahaya sekali Bapak Ibu. Kita mengimani hal yang keliru dan itu percuma. Kalau kemudian kita dibantu ya, kemudian kita maju lagi untuk melihat rasul-rasul itu apa kualifikasi rasul-rasul. Kisah pasal 1 ayat yang ke-21. Kisah 1 ayat 21 dan 22, Kisah 1 ayat 21 dan 22. Saya baca. Jadi harus ditambahkan kepada kami ya, jadi kepada Petrus dan kumpulan itu seorang dari mereka
yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi kualifikasi rasul yang kita terima pengajarannya, yaitu mereka yang berkumpul bersama-sama dengan Yesus mulai dari hari baptisan Yohanes. Di situ mulai Yesus ya melayani. Sampai ya dikatakan di situ hari kebangkitannya. Jadi itu disebut rasul pengajarannya. Jadi kalau dia cuma ngumpul setengah, ya setengah rasul dia. Jadi Bapak Ibu, pengajaran apa yang kita harus berdiri teguh di dalamnya? Ya, pengajaran Tuhan Yesus yang dia sampaikan kepada orang-orang yang selalu berkumpul pada dia. Ya, rasul-rasul itu, 12 rasul-rasul itu. Lalu kemudian rasul-rasul itu menyampaikan pengajaran kepada kita. Makanya saya katakan kita ini gereja ini kadang-kadang lupa sejarah. Ya. Nggak tahu kita sejarah mana yang kita pegang. Kita harus belajar sejarah. Ya. Rasul-rasul itu ngajar apa? Itu mesti kita pegang. Kalau mereka sudah tetapkan misalnya ya sesuatu, itu jangan kita utik-utik lagi. Jangan misalnya nanti datang ya sejarah dari mana gitu, entah nggak tahu kita ya kan. Karena kan sejarahnya dari rasul-rasul. Lalu karena kita lihat dia lebih mengadakan mujizat misalnya ya, lebih punya karisma. Lalu kita bergeser. Itu bahaya sekali. Jadi kita berdiri teguh, jangan goyah dari pengajaran Injil ya. Yang pertama yang diberitakan rasul-rasul. Sehingga ya, jadi intinya yang diberitakan rasul-rasul ini yang diterima dari Tuhan. Makanya tadi saya katakan kalau ada ya, bahkan saya kalau saya bilang saya terima dari Tuhan tapi berbeda dari rasul-rasul, ya saya penyesat. Kan nggak mungkin, dia yang melihat Yesus loh, dia yang menyertai Yesus loh rasul-rasul. Lalu datang hamba Tuhan yang lahir tahun berapa misalnya, ya dia katakan aku menerima dari Tuhan, tapi beda dari yang disampaikan rasul-rasul. Bapak Ibu misalnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu sejarah gereja kita Ketapang ini, ya, kalau misalnya gembala kita Bapak Hesal Mande, ya, ngomong, lalu datang misalnya pendeta dari Jawa Timur ngomong, Bapak Ibu lebih percaya mana? Halo? Lebih percaya pendeta Jawa Timur? Ya. Oh dia jemaatnya ribuan misalnya. Kalau saya lebih percaya Bapak Pendeta Hesal Mande dong. Opa dia kok yang merintis kan? Masa saya lebih percaya orang, kecuali orang itu wawancara. Jadi itu kita mesti tegas, berdiri teguh dalam apa? Pengajaran yang diterima dari Tuhan. Ya yang kita nggak perlu debat lagi ya rasul-rasul. Mereka tiap hari bersama Yesus. Mereka melihat Yesus mati. Mereka melihat Yesus bangkit. Lucu-lucu datang ini pengajar ke Korintus. Nggak ada kebangkitan orang mati. Tunggu dulu. Rasul-rasul melihat loh. Masa saya lebih percayai lu, ya kan? Daripada rasul-rasul. Mereka melihat loh Yesus mati, mereka melihat loh Yesus bangkit. Lalu kalau ada ajaran yang bilang Yesus gak bangkit, yang benar aja, berarti itu ajaran gak dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan gampang ya, walaupun siapapun orang itu. Berdiri teguh, jangan goyah, menetaplah di pengajaran apa? Firman Tuhan itu yang kita terima dari Tuhan. Dan ini menarik ya. Kemudian kan Rasul Paulus maksud saya kan tadi ngomong aku terima dari Tuhan. Nah, kita tanya, apakah Rasul Paulus itu masuk dalam kualifikasi rasul yang bersama-sama dengan Yesus dari hari di mana dia dibaptis Yohanes sampai hari kebangkitannya? Kagak. Jawabannya kan enggak. Nanti ya kan di Kisah Rasul berapa itu? 8 kah? Ya apa 9 Rasul Paulus baru muncul. Ya waktu dia perjalanan ke Damsyik ya, lalu ada cahaya ya kan, tapi begini, bedanya kan Rasul Paulus juga bilang, aku menerimanya dari Tuhan. Dan bagaimana parameter kita mengukur seorang menerima sesuatu itu dari Tuhan, yaitu kalau yang dia sampaikan sama dengan yang diterima oleh rasul-rasul. Kalau kita menerima uang rupiah dari negara Indonesia, sama nggak uang rupiah kita? Sama atau beda Bapak Ibu? Ya,
Sama, mungkin Bapak Ibu punya lebih rapi, saya mungkin udah kucel. Itu doang bedanya, tapi sama. Jadi apa yang kuterima, saya kembali lagi ya. Ayat yang ke-3 ya. Sebab yang sangat penting yang penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Jadi apa yang diterima bahwa Yesus bangkit itu sama dengan apa yang dilihat disaksikan oleh rasul-rasul lain. Jadi itu parameternya Bapak Ibu. Untuk kita mengetahui hamba Tuhan itu, ya benar nggak dia menerima pengajaran dari Tuhan, ya. Walaupun harus kita dahulukan ya pengajaran rasul-rasul yang bersama Yesus mulai dari baptisan Yohanes sampai kebangkitannya. Itu kan Alkitab yang katakan. Pengajaran itu harus kita pegang teguh. Nah, kalau kemudian pengajaran itu diturunkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya makanya saya bilang kita harus belajar sejarah gereja. Pengajaran itu diturunkan dan harus asli. Pengajaran kemudian kita bisa masukkan nama Rasul Paulus sekarang. Pengajaran karena apa? Dia terima dari Tuhan dan tidak ada pengajarannya yang berbeda dari pengajaran 12 rasul yang mula-mula itu. Nah, saya mau ke 1 Yohanes ya, ini penting kita baca karena ini perkataan Rasul Yohanes ya, Rasul Yohanes murid Tuhan Yesus. Dia katakan begini dalam 1 Yohanes pasal 1 ya. 1 Yohanes pasalnya yang pertama, saya baca 1 Yohanes 1 ya. Ayat yang pertama mulai saya baca. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar. Lihat, yang kami, berarti rasul-rasul kan. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami saksikan. Dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Tentang firman hidup. Nah, inilah keunggulan mereka. Kita nggak pernah raba Yesus itu. Nggak pernah lihat. Nggak pernah dengar langsung suaranya. Makanya bagaimana kita bisa percaya orang yang nggak pernah lihat Yesus, nggak pernah dengar Yesus ya, nggak pernah raba Yesus dibandingkan mereka. Kan kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau ada pengajaran itu sudah ada loh. Sudah ada. Jadi kalau rasul-rasul sudah kan Yohanes bilang ya, aku sudah raba loh. Aku dengar dengan telingaku. Kita akan ngomong, oh Tuhan telinga rohani kami. Kalau mereka betul telinga beneran. Yesus ngomong ke mereka. Kalau sekarang misalnya saya sendiri juga misalnya ya kan. Bagaimana saya bisa tahu pengajaran firman-Nya dari Alkitab? Dari apa? Dari banyak berdoa gitu. Tapi kan tidak boleh berbeda dari pengajaran rasul-rasul. Kalau berbeda ya saya yang sesat. Saya seolah-olah terima dari Tuhan padahal bukan dari Tuhan saya terima. Dari otak saya, pikiran saya. Ketika itu berbeda dari pengajaran yang disampaikan rasul-rasul. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi mereka rasul-rasul ini nggak menambah-nambahi. Itulah yang kami tuliskan. Ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi apa yang rasul-rasul itu telah dengar, telah lihat, itu yang diberitakan. Jadi ini harus kita teguh berdiri. Tadi saya bilang rasul-rasul, kan kalau kita belajar, rasul-rasul itu punya murid-murid. Nah itulah yang kita kemudian sampai firman Tuhan itu kepada kita. Dan kemudian kalau kita dibantu dengan Alkitab. Jadi pengajaran dari seorang yang mengajar itu tidak boleh berbeda dari Alkitab. Karena pengajaran rasul-rasul itu sudah dibukukan mereka dalam suratan tulisan-tulisannya.
Ini yang harus kita pegang ya. Jadi berdiri teguh dalam pengajaran firman Tuhan, dalam pengajaran Yesus, dalam pengajaran rasul-rasul. Jadi kalau kita kemudian mau menyatakannya sekarang, ya di dalam apa firman Tuhan ini? Nggak boleh pengajaran yang tidak sesuai dengan firman. Itu kita pegang. Jadi nggak boleh kita bergeser dari pengajaran yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh rasul-rasul, oleh murid-murid rasul, lalu sampai kepada kita. Nggak boleh. Nggak boleh kita bergeser dari pengajaran firman. Nggak boleh. Galatia pasal 1 ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Galatia pasal 1 ya. Tadi jemaat Korintus, sekarang jemaat Galatia. Makanya kan dinasihatkan kita jangan mau bergeser. Karena sudah ada ya, kita lihat ada 2 jemaat yang sudah bergeser. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6 saya baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Banyak orang loh yang memutarbalikkan Injil. Mereka kemas ya. Mereka buat sedemikian rupa. Kadang-kadang kan kalau kita nggak teliti, kita bisa terbawa baru sadar ketika di ujung. Loh kok jadi begini? Karena nggak Bapak Ibu gitu. Baru sadar di ujung, wah saya salah ini. Ya kalau kita keluar kota misalnya, kita baru sadar, kok jalannya begini, salah. Putar balik. Kenapa? Kayak samar gitu ya. Jadi jemaat Galatia, datang pengajar kepada jemaat Galatia, ya Bapak Ibu, makanya kita harus hati-hati dalam pengajaran. Hati-hati. Jangan sembarangan ya kita menerima pengajaran. Ya siapa orang, misalnya begini Bapak Ibu ya, kan kita kan nggak tahu siapa pengajar itu. Kalau pengajar misalnya yang sudah tahu Bapak Ibu, ya pengajar yang misalnya ya ada di gereja kita ini kan nggak mungkin hati mereka jahat. Nggak mungkin ajaran, kalau ajarannya itu salah, sudah lama di-kick dari gereja kita ini. Ya kan? Kita akan kick. Tapi kalau pengajar yang berbeda kan kita nggak tahu pengajaran dia. Bukan curiga, enggak. Tapi kan ya patut curiga. Kenapa banyak yang mengacaukan di sini Galatia loh masuk. Orang-orang Yahudi, kalau saya ke konten kan nanti nggak selesai, kita udah kayak PA nanti hari Senin. Ya kan 2 jam ngomong terus ya kan, kadang saya juga bingung. Ya. Panjang lebar dibahas, ya memang namanya PA. Kontennya kan kalau saya ajarin lagi Galatia itu kan nanti jadi panjang. Udahlah, pokoknya dia mengajarkan hal yang berbeda. Mengajarkan ya kalau sedikit ya harus disunat lah, harus pakai bahasa Ibrani lah, budaya Ibrani lah. Gereja ya liturginya ditambah lagi dengan gaya Ibrani lah. Karena banyak kita lihat hal-hal seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ya kita harus hati-hati. Ada orang yang mengacau balaukan pengajaran, menyesatkan. Yang dia nggak terima dari Tuhan, nggak mungkin. Kalau diterima dari Tuhan, pasti sama. Sama dengan apa? Yang disampaikan rasul-rasul, pasti sama. Tapi kalau kemudian sudah berbeda Bapak Ibu Saudara-saudari, ya berarti udah bukan dari Tuhan itu. Itu saja gampangnya. Jadi bukan Injil sebenarnya kan ayat yang kita baca, tapi orang yang mengacaukan, ya kan? Orang yang dikatakan di sini memutarbalikkan Injil Kristus. Diputarbalikkan. Ya, ada loh ya. Kalau di zaman dulu sudah ada kan, saya bilang kalau saya sebut lagi gereja-gereja lain yang di Alkitab, saya nggak nyebut gereja yang sekarang. Tapi di Alkitab saja sudah 2 kita lihat. Gereja yang sudah terkotori ya, tersesat ya, oleh pengajaran yang berbeda. Korintus, Galatia. Matanya kan kita kan patut hati-hati, patut waspada.
Hanya tadi saya tanya, pengajaran bagaimana yang kita sudah terima imani? Masih sama enggak dengan firman Tuhan atau sudah berbeda? Karena apa? Jangan iman kita jadi sia-sia. Karena apa? Mengimani hal yang salah. Melakukan hal yang salah. Itu kan iman yang sia-sia. Bukan iman kepada Yesus itu sia-sia. Tidak Bapak Ibu. Karena tidak sia-sia itulah makanya dikatakan berdirilah teguh. Lalu saya masuk lagi yang kedua, berarti jangan bergeser dari Injil, dari firman, dari kitab suci, karena Injil, kitab suci ini, ya, firman itu yang menyelamatkan. Tadi kita kembali lagi 1 Korintus 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. 1 Korintus 15 ayat yang kedua. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kenapa kita mesti teguh pada Injil, pada firman Tuhan, pada pengajaran rasul-rasul? Karena Bapak Ibu Saudara-saudari itu yang menyelamatkan kita. Gimana saya memberi tipologinya ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Misalnya ya, kita di negara Indonesia, ya kan? Dengan kita ada di Indonesia, maka kita menerima perlindungan dari Indonesia. Tapi kalau kita melepaskan kewarganegaraan kita nggak dapat lagi perlindungan dari negara ini. Seperti itu. Jadi yang menyelamatkan kita kan bukan kebaikan kita baik apa sih? Bukan uang kita ya, uang kita berapa sih? Ya, kita mau bayar masuk surga berapa sih? Kan nggak laku. Bukan cakep kita emang secakep apa sih? Ya, bukan pinter kita, emang kita pintar apa sih? Tapi kan apa? Injil, anugerah Tuhan. Nah, tapi kalau kita sudah bergeser misalnya seperti tadi saya bilang dari Indonesia ke negara lain, ya kita nggak dapat. Kita nggak bisa koar-koar. Selamatkan saya, nggak bisa. Kamu sudah bergeser kata Tuhan. Makanya tadi kan Rasul Paulus katakan asal kamu tetap teguh di dalamnya. Jadi jangan bergeser. Kenapa? Kalau kita bergeser Bapak Ibu, ya iman kita jadi sia-sia. Karena apa? Kita mengimani yang bukan firman. Kita mengimani pengajaran manusia. Coba tanya, pengajaran manusia mana yang bisa bikin kita masuk surga? Oke, dia hamba Tuhan besar. Oke, ya dia gelarnya apa? Oke, banyak pengikutnya. Tapi kalau pengajaran manusia nggak bisa bawa kita ke surga. Siapa yang bisa pengajaran apa yang bisa bawa kita ke surga? Ya pengajaran firman. Pengajaran Yesus diturunkannya kepada rasul-rasul, diturunkan rasul-rasul kepada murid-muridnya, diturunkan kepada kita lewat firman Tuhan. Jadi ini kita harus serius loh. Karena ketika kita berpindah ya dari firman Tuhan yang benar, dari kitab suci ini, maka iman kita jadi sia-sia. Kalau kita lihat Israel ya, jadi contoh Israel, Roma pasalnya yang ke-10. Kita lihat Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Mari kita perhatikan ini Israel. Roma ya, pasalnya yang ke-10, saya tidak bicara Israel sekarang ya, kita bicara Israel yang ditulis di Alkitab. Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kita bertanya, Israel itu zil kata bahasanya kan apa? Semangat bergairah mereka untuk Tuhan. Rajin mereka Bapak Ibu, doa 3 kali sehari. Pagi jam 3 siang, lalu sore, malam. Ya, kadang-kadang saya pribadi mau niru banyak bolongnya. Ya, pagi oke, malam oke, siangnya itu. Ya,
Oh, mereka Bapak Ibu ya, kalau soal gairah, semangat, kerajinan, luar biasa. Pagi, siang, sore. Coba baca korban-korban mereka. Aduh, kalau saya baca ini orang nggak jadi miskin ini. Korbannya banyak banget. Tapi maaf nih, apakah mereka selamat? Orang yang nggak segairah mereka misalnya, tapi dia pegang kadang-kadang itu kan anehnya. Orang sudah tahu kebenaran tapi nggak bergairah pada firman itu. Mereka yang kemudian kan mereka gini ya, dengan semangat, tapi apa? Yang mereka semangati bukan dari firman, tapi pengertian mereka sendiri. Makanya hati-hati loh. Kita melayani ya sudah semangat-semangat ya, sudah kita korban sana sini. Coba periksa dulu. Itu sesuai firman atau kebenaran kita sendiri, kita dirikan kebenaran kita. Saya ingatkan Bapak Ibu. Oh, sudah korban ya. Saya pernah ya pergi ke tempat teman saya di Tambun, sekarang dia udah almarhum. Saya minta dijemput di stasiun Bekasi. Saya lihat kalau naik mobil 3 jam. Waduh, siapa yang tahan, pikir saya 3 jam. Tolong jemput saya di stasiun Bekasi. Saya pikir dari stasiun Bekasi sudah dekat. Ke Tambun, saya lupa itu tempatnya di mana ya kan. Dari stasiun Bekasi, ada lebih setengah jam naik motor. Ya motor, saya lihat pelayanannya ini, akhirnya pulang saya dari situ kan, mau diantarnya ke stasiun Bekasi atau kemana akhirnya waktu itu. Kami lewatin sawah-sawah gitu ya kan, udah kayak luar kota deh itu. Sawah-sawah. Saya gini nih tanya, bro saya bilang, lu harus masuk surga ya saya bilang. Dia berhenti, bro kenapa kau ngomong gitu? Iya, karena saya lihat pelayananmu di sini, hidupmu susah. Saya bilang ya, uang gak punya. Penghiburanmu cuma masuk sorga bro. Kurang asem lu katanya ke saya. Ya, kau harus masuk sorga bro saya bilang. Kadang-kadang kan sudah pelayanan begitu jauh. Ya kalau nggak masuk sorga gimana? Uang kagak punya misalnya hamba Tuhan ya kan. Sudah melayani, menderita, ya melarat. Ya. Nggak punya uang, ya nyekolahin anak susah. Nggak masuk sorga juga. Mau ngapain? Ya kan Bapak Ibu. Makanya saya suka bilang ya kepada hamba, kok mesti masuk sorga kita ini? Penghiburan kita ya cuma sorga yang terbesar. Ya kalau Tuhan kasih kita berkat ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau nggak kasih juga nggak apa-apa. Yang penting kita masuk sorga, beritakan firman. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan ya, kalau kita bergeser dari firman, lalu kita rajin di pengajaran kebenaran manusia, kita tegakkan kebenaran manusia. Ya kayak orang Israel. Kita bilang mereka selamat. Enggak Bapak Ibu. Makanya Paulus bilang sedih aku lihat bangsaku, kata Rasul Paulus. Makanya kalau kita rajin, ya enggak dilarang kita rajin, harus begitu mereka. Harus bergairah dengan Tuhan. Harus berkorban ya, harus sungguh-sungguh kita dalam Tuhan. Tapi lihat dulu berdasarkan apa kesungguhan kita. Ya jangan sampai misalnya kita sungguh-sungguh supaya motivasinya dilihat orang. Gue punya nama. Kan jadi sia-sia, itu namanya iman percaya yang sia-sia. Ya Bapak Ibu tentu sudah tahu ya, nanti kan motivasi pelayanan kita kan dibakar, dilihat Tuhan. Kalau terbakar, ya kita nggak dapat apa-apa. Berarti motivasinya berdirinya bukan di atas kebenaran. Di atas kebenaran siapa? Manusia. Jadi sudah capek-capek, sudah berkorban, sudah pergi sana sini, percuma yang dilakukannya. Saya sekali lagi, bukan melarang Bapak Ibu, ya bergairah harus saya bilang. Tapi kita belajar dari Israel, bergairah ya, sudah sana sini seperti saya ngomong ke teman saya ya, sudah kau pergi naik motor ya, maaf ini ya, pantatnya udah jadi seperti apa, 3 jam naik motor bayangin. Ya, ikut 2 semalaman, ikut begini, ikut paduan suara teman saya itu. Bukan saya nuduh dia akan masuk neraka, enggak. Saya mau memastikan, meneguhkan bro, lu harus masuk surga saya bilang. Cuma itu penghiburanmu. Karena apa saya lihat, ya dia cerita STNK motor belum perpanjang, lo hidup susah amat sih. Ini ban sudah gundul fit katanya. Aduh kok susah amat kawan saya ini pikir saya. Melayani Tuhan ban gundul, iya kan? Ya anak gue ini fit, dia mau sekolah fit, ini kata. Susah banget ya. Udahlah saya nggak mau nuduh di gimana, pokoknya lu masuk surga lah. Ya itu aja lah pengharapan kita. Soal itu udahlah tahan-tahan aja lah kita di dunia sementara kok. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kedua, berdirilah teguh
pada firman apa yang menyelamatkan kita. Jangan kita bergeser. Karena apa? Keserajin apapun kita, seperti apapun yang kita ini, kalau ternyata yang kita percayai, yang kita pegang adalah yang bukan firman Tuhan, pengajaran manusia, nggak selamat kita. Nggak ada yang kita dapat, percuma. Ya, firman Tuhan bilang kan, karena kau sudah dapat balasannya di dunia, kau nggak dapat balasan di sorga. Kan kita sudah buat ini, buat itu, bikin ini, bikin itu. Kadang-kadang ya kalau ya saya menjadi sibuk, saya jadi takut loh. Benar, saya takut. Ini saya perlu nggak sesibuk ini? Saya mikir gitu. Untuk apa saya sibuk? Apakah untuk nama saya? Apakah untuk supaya gereja saya? Apakah betul untuk Tuhan? Waktu kau melayani saya tanya diri saya. Ya, kau melayani hamba-hamba Tuhan, kau melayani jemaat, kau melayani untuk apa? Apakah kau mau cari posisi di organisasi? Ya, saya nanya diri saya. Karena ketika kita bergeser dari Injil yang harusnya kita pegang, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka itu tidak menyelamatkan. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu ya, saya akhiri ya. Pada kita berpegang teguh pada firman, karena firman itu sudah teruji, benar. Kenapa kita jangan bergeser dari firman yang disampaikan Tuhan Yesus, dari rasul-rasul? Kan kita ke contoh soal kebangkitan orang mati. Kan yang mengajar tidak ada kebangkitan orang mati, nggak teruji. Firman Tuhan yang menyatakannya dari kitab Perjanjian Lama dikatakan bahwa Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Dan itu dilihat oleh Kefas, dilihat rasul-rasul, Yesus yang mati dan bangkit itu loh. Jadi kenapa kita nggak boleh berpindah dari Injil ini? Karena inilah yang benar. Ada kan misalnya kita begini ya perkataannya, pegang prinsipmu, ya kan? Kalau saya tanya, apa prinsipmu? Jangan sampai yang kau pegang itu ternyata salah. Kan sedih banget, udah dipegangnya kokoh-kokoh, ternyata salah yang dipegang. Lihat dulu. Nah, kalau kita sudah lihat dan itu kemudian benar, seperti ini firman Tuhan, ya jangan mau mati sekalipun pegang. Kepalamu lepas dari badan nggak apa-apa, kita pegang firman. Mau kau lepaskan pun, mau kau apain, gue sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu, kau nggak mau kasih proyek, ya nggak mau kau pakai nggak apa-apa. Ya. Kau mau bikin aku miskin, kau mau bikin aku nggak apa-apa. Kau nggak bikin aku tenar nggak apa-apa. Emang kita mau cari ketenaran, kita mau cari ya Yesus. Jadi Bapak Ibu, kenapa kita mesti pegang teguh? Enggak ada kebenaran selain firman Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang menyelamatkan selain ini Injil. Enggak ada yang lain. Kalau ada yang lain, ayo Bapak Ibu sekalian kita sama-sama pikirin. Tapi saya tegaskan lewat firman Tuhan, enggak ada yang lain. Kita memang mesti pegang ini firman Tuhan. Haleluya. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Keselamatan ya hanya di dalam pengajaran firman. Gak ada yang lain, gak usah capek-capek cari yang lain lagi. Jadi kan kita sudah dapatkan yang benar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara-saudari, ya maka peganglah itu, sudah selesai, final. Sudah final. Gak usah kita berdebat lagi, sudah final firman Tuhan ini. Satu-satunya jalan keselamatan, ya satu-satunya kebenaran. Kalau kita kebenaran menurut kita beda-beda. Kalau kita bawa suku kita, bawa pinter kita beda-beda Bapak Ibu. Bagi kita ya misalnya kebenaran wanita ya, kulit putih yang cakep. Ya kan orang Indonesia, orang bule kulit putih cakep enggak? Makanya mereka berjemur di pantai kan. Kulit putih enggak keren bagi orang bule. Yang gosong-gosong gitu keren bagi mereka. Ini kan kebenaran sangat relatif Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi apa yang kita menyamakan kebenaran kita? Firman. Jangan Bapak Ibu ya apa hobi saya, apa ya diri saya, ya beda-beda kita. Tapi kebenaran yang pasti itu apa? Firman sudah. Kalau kita ya mau suku kita apa, mau hobi kita apa, gaya kita apa, pegang aja firman, udah selesai. Kalau dia sesuai firman sudah, itu kebenaran. Jadi yang ketiga, jangan bergoyah ya, jangan pindah ya, berdiri kokoh ya pada apa? Injil itu, karena itu yang benar.
Sudah tidak ada yang lain itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu kemudian ya, saya satu lagi mau saya bahas tentang kenapa kita mesti berdiri teguh. Tadi kan sudah ada 3, karena Injil itu ya, kepada Injil yang diberitakan rasul-rasul, diberikan Tuhan Yesus, kepada Injil yang menyelamatkan kita, kepada Injil yang benar. Lalu kemudian kalau kita baca, kenapa kita mesti berdiri teguh ya? Karena tadi yang saya sudah sampaikan di awal, kita ini hidup di dalam ya masa di mana banyak orang mau mengacaukan. Ya tadi kan kita sudah baca Galatia 1 tadi, yang memutarbalikkan firman Tuhan. Yesus sendiri berkata di Matius 24, Bapak Ibu Saudara-saudari mari baca Matius 24 ayat 5. Matius 24 ayat 5. Ayat 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi masalah itu bukan masih jauh, masalah itu sudah di depan mata kita. Berdiri teguh. Ya penyesatan itu bukan masih jauh Bapak Ibu, sudah ada. Ya Bapak Ibu lihat YouTube, lihat apapun ya kan, coba lihat di media-media itu. Sudah di depan mata kita. Jadi mari kita waspada tentang doktrin. Kita jangan main-main soal doktrin. Saya tadi bilang salah percaya sia-sia. Sudah percaya, sudah rajin ya kan, seperti Israel tadi, sudah giat, ya sudah berkorban, all out, sia-sia. Kenapa? Yang dipercayanya bukan firman, kebenaran dirinya yang dia mau tegakkan. Makanya kan tadi saya katakan, dalam kita ya melayani Tuhan di wadah ini, jangan tegakkan kebenaran manusia, tegakkan kebenaran firman. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, jangan kebenaran manusia yang ditegakkan, sia-sia. Nggak ada upahnya, nggak ada gunanya. Jadi sudah di depan mata kita Bapak Ibu Saudara-saudari ya, saya sampaikan ya nasihat Rasul Paulus ini, jangan bergeser. Baca terus Alkitab ini, baca terus, pelajarin terus. Karena apa? Banyak orang yang mau mengacau balaukan, memutarbalikkan kebenaran Alkitab ini. Kalau kita tahu yang benar, pengajaran Rasul-Rasul ngomong apa ya? Oh kok dia ngomong ini, ini bukan dari Tuhan dia itu. Tapi kalau kita nggak tahu firman gimana? 2 Timotius pasalnya yang keempat, 2 Timotius 4. Kenapa orang bisa berpindah ya, bergeser dari firman Tuhan? 2 Timotius pasal 4, saya melihat dari sudut pandang ini saja ya Bapak Ibu Saudara-saudari. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Mari kita lihat 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 4. Oke, sudah ada di multimedia? Iya. Ini nasihat Paulus kepada Timotius ya, anak didiknya, Rasul Paulus kepada Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kau lebih percaya dongeng? Kau lebih percaya yang bukan firman? Ya karena lebih memuaskan telinga. Akan ada Bapak Ibu ya, sudah ada ajarannya. Saya dari dulu suka ngomong. Yang mempergunakan kasih karunia Allah untuk tetap hidup dalam dosa. Sudah ada ajaran itu, nggak apa-apa berdosa. Nanti anugerah Tuhan besar. Ya kan? Kalau kita lihat dari daging enak enggak? Kayaknya inilah jawaban. Ya kan? Inilah jawaban. Nanti ada lagi ajaran, misalnya gini kan, pasti orang mikir, oh gimana ya supaya orang ini, oh nanti nggak usah ada lagi pemberian. Umat Tuhan datang aja, udah nggak usah ada perpuluhan, nggak usah ada kolekte. Nanti akan ada ajaran itu Bapak Ibu. Populer enggak? Dari daging enak enggak? Mantap ini ya kan? Mantap ini pendeta. Kalau di gereja sana itu ngomong pemberian terus. Ini dia bilang enggak perlu.
Tuhan gak butuh itumu, gak usah bawa saja hidupmu. Jadi Bapak Ibu kan lebih keterima gak pengajaran gitu? Ya. Yang apa ya maksudnya, yang menerima dosa. Ya. Bukan kita gak terima dosa, tapi yang kita gak terima orang tidak bertobat, tinggal terus dalam dosa. Itu yang Yesus gak terima. Bukan dosa semerah apapun sejadah, oh diterima Yesus. Tapi kalau dia terus sudah masuk gereja tetap hitam dosanya. Ya, tetap iri, tetap sakit hati. Ya apakah Tuhan berkenan dengan kita seperti itu? Ya tidak, tentu saja tidak. Ya kan? Kita gereja tapi dendam sama orang. Ya. Gimana Tuhan terima kita? Tapi akan ada ajaran, gak apa-apa, Tuhan tahu kelemahanmu. Jadi akan datang Bapak Ibu Saudara-saudari ya, tetaplah berpegang teguh. Orang ya ini kan kerjaan setan. Supaya banyak yang imannya jadi sia-sia. Tapi biarlah ya Bapak Ibu keluarga Emmaus pegang teguh firman. Haleluya. Walaupun sakit di telinga. Pilih mana sakit di telinga tapi firman Tuhan. Daripada enak telinga ya udah nonton stand up komedi aja Bapak Ibu. Enak kan? Ya. Kita ngomong dongeng-dongeng saja. Dia lu jangan tegur dosa kita bilang. Lu hibur kita aja. Tapi dongeng. Bukan firman Tuhan yang disampaikan. Kalau bukan firman Tuhan bagaimana iman kita bertumbuh? Bagaimana kita masuk surga? Bagaimana kita jadi dewasa? Tapi kalau misalnya firman Tuhan memang sakit mungkin telinga kita. Tapi itu firman, terimalah. Jangan karena menyinggung kita terima yang enggak menyinggung misalnya seperti itu. Tapi dongeng. Olahan pembicara bagaimana ya? Gue enggak nyinggung orang ya supaya diterima begitu. Tapi dia enggak nyampein firman. Dia kan jadi pendeta yang enggak jujur. Nanti urusannya sama Tuhan. Makanya Timotius bilang, tegur Timotius, nasihati. Selagi masih ada waktumu menasihati, nasihati. Nanti waktunya orang gak mau lo dengar nasihat firman. Orang pilih ya pengajar-pengajar yang isinya apa dongeng. Cuma nyenangkan telinga. Jadi selama masih ada kesempatan, sampaikan kebenaran. Peganglah teguh firman Tuhan, haleluya. Supaya kita sama-sama ya, iman kita itu tidak sia-sia. Terakhir, Kolose 1 ayat 23, mari kita baca Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, Kolose 1 ayat 23. Sudah ditampilin. Kolose 1 ayat 23, pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Biarlah ya kita pegang itu. Jangan mau digeser dari firman Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita nyanyikan pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini dan kita berdoa. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim. Di setiap musim kehidupan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari nyanyikan dari dasar hati kita, jangan bergeser dari Yesus. Apapun keadaan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, haleluya, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan, haleluya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, haleluya. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Mari naikkan dari hati kita sebagai janji kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus. Amin. Naikkan dari hati kita. Banyak penyesat akan datang, banyak pengajar yang akan memutarbalikkan kebenaran. Jangan mau digeser, jangan mau berpindah. Haleluya, haleluya. Jangan iman kita jadi sia-sia. Haleluya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Lagi sekali dan kita berdoa. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari kita berdoa, mari naikkan komitmen kita. Haleluya. Kami tidak mau mundur, kami tidak mau bergeser dari Yesus, kami tidak mau bergeser dari firman, kami tidak mau bergeser dari ajaran rasul-rasul, ajaran yang menyelamatkan kami, ajaran yang benar. Haleluya. Haleluya.
jauhkan kami dari Yesus. Jaga kami, jangan Tuhan ajaran sesat masuk di dalam kami. Tolong kami Yesus, berikan kami karunia membedakan roh, supaya kami tahu ajaran mana yang kami terima. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, malam ini mari kita naikkan janji kita pada Tuhan. Mungkin menyakitkan bagi kita, tapi kalau itu firman, terimalah. Jangan terima yang mengenakkan, enak didengar telinga, tapi kalau bukan firman, jangan terima. Terima saja firman, jangan mau bergeser. Sekali kita terima firman Yesus, jangan mau terima firman yang lain. Mari kita naikkan janji kita kepada Tuhan. Maukah kita malam ini berjanji, Tuhan, apapun firman aku terima Tuhan. Aku tidak mau bergeser dari firman yang menyelamatkan itu. Haleluya. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita. Inilah janji kita kepada Tuhan. Kita tidak bergeser, kita berdiri teguh, menetap pada firman. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat. Biarlah jemaat GPD Ketapang, Keramat Soho, jemaat Emmaus, Wadah Emmaus ini menaikkan janji malam ini 2 Agustus 2024 kepada Tuhan. Kami tidak mau bergeser dari firman. Firman yang berasal dari Tuhan. Kami tidak mau memuaskan hati kami sendiri, tapi firman saja yang kami terima. Kami tidak mau bergeser, kami mau tetap teguh di dalam firman itu. Berilah kami kekuatan. Roh Kudus beri karunia membedakan roh bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Roh Kudus pimpin kami semua sampai kami tiba di dalam sorga yang mulia itu. Kami tahu firman-Mu sendiri berkata banyak penyesat akan datang. Banyak yang akan memutarbalikkan kebenaran. Tapi kiranya kami tidak disesatkan. Karena kami tahu kami pegang firman. Kami pegang Tuhan, perkataan Tuhan. Pekerjaan pengajaran rasul-rasul. Kami tidak terima pengajaran yang di luar dari Alkitab. Di luar pengajaran rasul-rasul. Tuhan tolong kepada Bapak Ibu anggota Wadah Emmaus Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan Yesus bimbingan yang dari Tuhan. Berkati, jaga, lindungi Tuhan. Majulah terus dalam Tuhan. Makin bertambah dewasa, bertambah kuat, bertambah berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kita akan menjalani persembahan yang kedua kali. Terima kasih pada Tuhan Yesus kalau malam ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Terima kasih Bapak Pendeta David Aritonang yang sudah melayani kita pada malam ini, sudah memperingatkan kepada kita firman Tuhan pada malam ini supaya kita tetap berdiri teguh. Tema Emmaus untuk bulan Agustus, tanggal 9 Agustus, temanya hiduplah dengan rukun. Pembicaranya Bapak Nathanael Suratman. Tanggal 16 Agustus dengan tema Indonesia untukmu ku berdoa. Pembicara Bapak Pendeta Sefanya Somajaya. 23 Agustus temanya keluarga bangkit menjadi terang. Pembicara Bapak David Ibrahim. 30 Agustus temanya keluarga yang membawa tuaian besar menuju Sion. Pembicaranya Bapak Edi Tatimu. Malam ini habis kebaktian kita ada latihan padus. Kita juga pada malam ini akan berdoa untuk keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahannya pada bulan Juli. Saya akan panggil nama-namanya, dipersilakan maju ke depan. Bapak Edward dan Ibu Nancy, Bapak Baginda Oberlin Tambunan dan Ibu Indri Suharti, Bapak Fucen dan Ibu Kania, Bapak Sumin dan Ibu Linda, Bapak Arif Gunawan dan Ibu Yunita. Silakan maju ke depan. Saya juga mengundang pengurus Emmaus untuk maju ke depan. Nanti saya minta Bapak Pendeta David Aritonang untuk mendoakan ulang tahun pernikahan sekalian doa penutup dan doa berkat. Kita berdiri semuanya, kita naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Makasih Yesus sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di sorga, seperti tangan-tangan kami yang berpegangan erat membentuk lingkaran dan di dalamnya saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan, kami dukung mereka dalam doa kami. Tentu mereka Tuhan butuh dukungan, baik dalam hal doa ataupun Tuhan Yesus di dalam nasihat dan lain sebagainya. Kiranya berkat Tuhan ada atas pernikahan mereka Tuhan. Dengan bertambahnya usia pernikahan mereka, kiranya bertambah berkat Tuhan atas mereka. Apa yang belum mereka dapatkan dalam tahun ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau sudah mendukung, Engkau sudah menyertai sekian lama pernikahan mereka. Doa kami teruslah lakukan pekerjaan baik, perbuatan baik yang Tuhan sudah nyatakan bagi mereka Tuhan. Tuhan tentu ada tantangan persoalan, tapi Tuhan menolong mereka
biar mereka tetap bersehati Tuhan. Apapun mereka putuskan di dalam kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pernikahan mereka semakin berbahagia. Kiranya mereka terus jatuh cinta terhadap pasangan mereka. Kiranya mereka terus melihat limpahnya kebaikan pasangan mereka yang mereka tidak tahu sebelumnya, tapi kemudian mereka dapatkan pada pasangan mereka, sehingga mereka terus melimpahkan ucapan syukur atas pasangan yang Tuhan sudah berikan bagi mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi anak-anak yang Tuhan sudah karuniakan pada mereka. Tuhan memberkati menjadi orang-orang hebat, orang-orang yang takut Tuhan, yang dilimpahkan dengan segala berkat Tuhan. Kami berdoa bagi usaha pekerjaan mereka, baik usaha pekerjaan masing-masing ataupun usaha pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama. Kiranya turunlah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang lebih dari yang mereka pikirkan atas setiap usaha pekerjaan daripada pasangan yang berulang tahun. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Tuhan Engkau menolong mereka, berikan tahun-tahun yang banyak untuk mereka menikmati bersama-sama sebagai suami istri Tuhan, kebahagiaan yang tidak berkurang-kurang tetapi yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan mereka. Terima kasih juga untuk ibadah yang diberkati ini Tuhan. Tuhan sertai kalau nanti kami akhiri dan kami kembali ke tempat masing-masing, biarlah Engkau menyertai, memberkati kami. Berkati semua pengurus Wadah Emmaus, berkati semua anggota Wadah Emmaus, semakin majulah di dalam Tuhan. Dan akhirnya Bapak Ibu saudara-saudari, dengan iman kita terimalah berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus, kiranya datang dan menyertai kita mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita yang percaya sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Dari mana nih? Selamat ulang tahun. Ini Tambunan rupanya. Selamat ulang tahun ini juga. Ulang tahun. Ada pasangan. Pendeta. Selamat ya Pak Pendeta.